Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Erwati dengan NPM A2A023005. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang uji validitas dan uji reliabilitas. Hari ini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas dan uji homogenitas yang tentunya untuk memenuhi mata kuliah statistik pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Romanza, SPD MPD. Baiklah teman-teman, sebelum kita menguji nilai normalitas dan homogenitas, kita masuk terlebih dahulu di bagian Microsoft Excel seperti ini. Teman-teman tuliskan di dalam Microsoft Excel itu berapa nilai responden di bagian kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nah, di sini saya sudah menuliskan, di sini ada 10 nilai kelas kontrol dan 10 nilai kelas eksperimen. Selanjutnya, kita masuk ke dalam aplikasi SPSS, yang mana di dalam aplikasi SPSS di sini ada dua input, yaitu ada data view dan data variable view. Bagaimana cara kita menguji normalitas dan homogenitas? Yaitu dengan cara kita klik di bagian input variable view, di bagian name. Di sini di bagian name kita tulis kelas eksperimen. Kemudian di bagian yang kedua kita tulis kelas kontrol. Kemudian di bagian label kita tuliskan kembali kelas eksperimen. Di label bagian kolom kedua kita tulis juga kelas kontrol. Kemudian di bagian measure kita ubah menjadi skill. Kita rubah skill semua ya teman-teman. Kemudian kita lihat di bagian SPSS, di bagian data view sudah terlihat di bagian kolom pertama ada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, kemudian kita kembali lagi ke aplikasi Excel. Kita masukkan nilai yang bagian kelas eksperimen. Bagian kelas eksperimen ini kelas yang X ya teman-teman ya. Kita blok, kemudian kita copy, kita masukkan ke bagian data view, bagian kelas eksperimen, kita copy. Nah, ini sudah terpindah datanya. Kemudian kita kembali lagi ke aplikasi Excel. Sama juga yang harus kita lakukan, kita blok nilai bagian kelas kontrol yang Y, kita blok, kemudian kita copy, kemudian kita pindahkan kembali ke bagian aplikasi SPSS di bagian data view di kelas kontrol. Kita F, kemudian setelah itu kita pilih analyze, kemudian kita pilih non-parametric, kemudian kita pilih analyze, kemudian kita pilih regresional, kemudian kita pilih linear. Kemudian kita pindahkan kelas eksperimen ke kotak bagian atas, kelas kontrol di kotak bagian bawah. Kemudian kita pilih save, kemudian kita pilih standardize, kita pilih continue, kemudian kita klik OK. Nah, di sini datanya sudah keluar, kemudian kita akan mencari tahu data tentang normal atau tidaknya data tersebut. Kita kembali lagi ke aplikasi SPSS di bagian data view, kita klik analyze kembali, kemudian kita pilih non-parametric, mana non-parametric, kemudian kita pilih legacy dialog, kita pilih one sample KS, kemudian kita pindahkan semua kelas eksperimen, kelas kontrol, dan standardize. Kemudian kita pilih option, kita pilih deskriptif, kita continue, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat datanya kira-kira normal atau tidak. Nanti saya akan jelaskan acuan mana yang bisa menjadi acuan sebagai acuan data itu normal atau tidak. Sebelumnya saya akan mencari terlebih dahulu data yang bagian homogenitasnya ya teman-teman. Kita masuk lagi ke bagian aplikasi SPSS kembali, kemudian kita klik analyze, kemudian kita pilih comprehend, kemudian kita pilih ANOVA, kelas eksperimen kita
pindah ke bagian kolom atas dan kelas kontrolnya juga. Kemudian pas standardize-nya kita taruh di bagian kolom belakang. Kita pilih option, kita pilih deskriptif, kita continue lagi, kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah bisa dilihat ya teman-teman, dapat nilai di bagian homogenitas dan normalitas. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya teman-teman, yang menjadi patokan atau acuan dari apakah data itu normal atau tidak, yaitu dengan cara kita melihat nilai mean, minimum, dan maksimum. Kira-kira ada tidak perbedaan? Nah, di sini saya sudah melihat jadi tidak ada perbedaan antara nilai mean dan nilai minimum maksimum. Jadi dapat dikatakan bahwasanya data itu normal ya teman-teman. Kemudian setelah kita sudah mengetahui data itu normal, kemudian kita akan melihat apakah data itu homogen. Nah, ini bisa kita lihat acuannya yaitu dengan cara kita bisa melihat nilai rata-rata dan nilai varian. Apakah nilai rata-rata dan nilai varian itu berbeda atau tidak? Nah, bisa dilihat bagian nilai rata-rata dan nilai meannya. Ini tidak begitu jauh, rata-ratanya hampir sama. Jadi, dapat dikatakan data itu homogen dan data itu normal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak mana dek? Are you when to stop? Yes. Dem. Yes. 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 Jangan